Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Selamat Pagi. Dan kita sekarang akan ngomongin tentang kreativitas warga Indonesia yang menghasilkan untuk warga dunia. Aduh, bangga banget. Lo punya pengalaman apa? Waktu itu pernah nih ke Jepang, ada sepatu bagus pemirsa, dicobain, cocok. Ternyata setelah dibeli, baru dilihat made in Indonesia. Wah, keren. Itu yang kadang kita nggak sadari nih pemirsa ya. Kita ke luar negeri, ternyata barang-barang di sana itu juga banyak yang made in Indonesia. Saya juga punya pengalaman waktu ke Filipina. Ke Filipina. Istriku tuh nitip kain pantai. Ya udahlah aku beliin kan. Ketika aku bawa ke Indonesia, aku kasih tahu dulu ke temen. Ternyata dulu, nah ini kan produksinya dekat rumah gue katanya. Di mana? Gitu. Di daerah mana? Di Solo. Oh, jadi ternyata kain pantainya produksi Solo, udah jauh-jauh ke Filipina. Tapi bangga banget sih, ternyata produk Indonesia bisa melalang buana di seluruh dunia. Tuh, kan. tapi untungnya kan aku punya anak buah. Siapa anak Krisna. buahnya sih gaya bang? Aku masih belum percaya 100%, makanya aku suruh telusurin nih ke Solo. Oh, jadi Kresna sekarang punya misi untuk mencari tahu si kain pantai itu produksinya gimana di Solo? Betul. Oke, Kresna silahkan kita lihat. Pak. Aduh. Ya, Bu. Waduh. Aduh. Wih, kerja kok tidur. Tuh lo lihat ibunya kerja kok. Lah orang kamu lagi mimpi kok dibangunin piye toh? Ya ayo. Oh, udah. Aduh, dasar nih tidak bisa lihat orang istirahat, baru juga tidur sebentar. Oh iya, sampai lupa menyapa. Hai, selamat pagi. Kebetulan saat ini saya sedang ada di Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Di sini merupakan salah satu sentra produksi kain yang biasa digunakan untuk di pantai pemirsa. Kita intip yuk, seperti apa proses pembuatannya. Untuk bahan dasarnya, produk kain pantai ini menggunakan jenis kain rayon 2, yaitu kain tipis dan sesuai untuk dijadikan kain pantai. Pertama, kain putih ini dicuci dan diberi obat kimia terlebih dahulu. Pencucian ini berlangsung selama kurang lebih 1 malam, yaitu mulai jam 4 sore, lalu keesokannya pukul 8 pagi, kain sudah bisa diangkat. Proses ini perlu dilakukan supaya kain menjadi lebih halus, juga mampu menyerap warna dengan baik. Seperti kali ini pemirsa, kain dikeluarkan dan diperas hingga sedikit kering. Selanjutnya kain dikeringkan pemirsa pada jemuran yang sudah dibuat memanjang seperti ini. Maklum saja, setiap satu gulung bahan kain ini memiliki panjang 200 yard atau sekitar 180 meter. Angka tersebut setara dengan panjang 1,5 kali lapangan sepak bola pemirsa. Setelah dijemur, kain putih ini siap masuk ke proses selanjutnya. Beberapa permintaan akan kain pantai datang dari berbagai pemesan, juga dengan beberapa model warna. Nah, untuk kain dengan model satu warna ini, pewarnaan menggunakan mesin sederhana ini pemirsa. Kain yang panjang ini dimasukkan pada mesin yang pada bagian depannya sudah diberikan pewarna. Kemudian, kain akan melewati cairan pewarna dan dalam sekejap, warna pun sudah berubah. Nah, jadi semua proses di sini dilakukan secara tradisional. Cuman hasilnya jangan ditanya. Wah, keren. Jadi salah satunya ini kita mau bikin warna dengan istilah monocolor ya. Dicelupkan pada pewarna obat ini, baru nanti kita buat gradasi. Istilahnya apa, Bu? Di smoke gitu ya. Memang ada beberapa macam teknik pewarnaan yang dilakukan di sini pemirsa. Selain pewarnaan dengan mesin tadi, ada juga manual seperti ini. Celupkan kain yang akan diberi warna pada cairan pewarna yang sudah disiapkan. Pencelupan cukup dilakukan sebentar saja pemirsa, yaitu hanya kurang dari 1 menit. Warna pertama yang diberikan ini adalah warna yang lebih terang pemirsa. Lalu kalau sudah, angkat kain dan tiriskan airnya hingga kering. Kemudian susun kain pada lantai yang sudah diberi alas plastik. Kain dibuat mengkerut dengan merapatkan satu sama lainnya. Proses ini yang akan membuat warna kain menjadi gradasi pemirsa. Rapatkan terus hingga membentuk satu baris susunan kain yang lurus. Proses ini gampang-gampang susah kan pemirsa? Saat melakukan proses ini, para pekerja wajib menggunakan sarung tangan supaya kulit tidak gatal dan kasar akibat zat kimia yang terkandung dalam pewarnaannya pemirsa. Sip, jika semua kain sudah selesai disusun rapat, lalu siapkan pewarna pada ember.
Proses penuangan warnanya pun sama. Tinggal siram saja bagian atasnya, merata ke seluruh bagian kain. Siram-siram. Ada satu lagi nih pemirsa, proses pewarnaan yang bisa membuat kain pantai menjadi lebih menarik warnanya. Kain disusun memanjang pada papan, lalu rapikan kain agar mulus, licin, dan tidak lecek. Proses print ini bisa disebut juga dengan proses penyablonan pemirsa. Saya sudah siap memegang pola sablon berukuran 120 x 120 cm. Sip, tinggal sesuaikan saja posisi rel yang sudah dibuat sebelumnya. Taruh pola sablon di atas kain, lalu pewarna pasta ini diserok maju mundur dengan agak sedikit ditekan. Teknik ini dinamakan juga dengan teknik cetak saring atau serigrafi. Tara, bukan sulap, bukan sihir. Gambar pola pada sablon sudah berpindah dengan seketika pada kain ini. Hihihi. Oke, penyablonan dilanjut pada pemberian warna dengan pola yang sudah dibuat ini. Dengan cara yang sama, serok maju mundur, kain pantai ini pun semakin menarik modelnya. Tempat pembuatan kain sarung pantai milik Pak Martono ini dimulai sejak tahun 1997. Awalnya sih beliau hanya memulai usaha dengan modal 50.000 saja untuk membeli bahan kain dan pewarna. Seiring dengan berjalannya waktu, produksi kain sarung pantai mulai meningkat. Hingga saat ini, dalam sebulan, beliau mampu memproduksi kain sekitar 2.000 meter per hari. Wah, keren ya! Setelah proses pewarnaan maupun proses print ini, kain kemudian dijemur lagi selama kurang lebih 6 hingga 7 jam. Itu semua bergantung kondisi cuaca. Semakin terik ya semakin bagus. Nah, jadi produk kain pantai di sini macam-macam bentuknya. Ada yang polosan, ada juga yang ada print seperti ini. Dan penjualannya juga nggak cuma di Kota Solo. Ini dikirim ke seluruh wisata pantai yang ada di Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Ini salah satunya dikirim ke Cebu yang ada di Filipina. Wih, dari Solo untuk pariwisata dunia, mantap. Ayo Pak, kita turunkan Pak. Lanjut proses finishing. Pisahkan kain dengan cara dirobek dengan ukuran 120 x 120 cm. Ambil bagian tengahnya, gunting sedikit, lalu tinggal robek saja. Pasti lurus deh. Kain sarung ini dilipat dan dipisahkan sesuai dengan ukuran juga model warnanya. Ya Bu, waduh ganti ki, walah kepiye ki. Nah, untuk pemasaran area lokalan Kota Solo dan sekitarnya, kain-kain pantai produksi Kampung Sukoharjo ini dapat Anda cari mulai dari pasar tradisional hingga toko oleh-oleh yang ada di kota dengan julukan The Spirit of Java. Desna Herdiato, Anggi Yuda Praitno, Solo, Jawa Tengah.